Plak, arg. Reiga merasakan kepalanya yang seakan dihantam batu. Reiga tak sadarkan diri setelah Linda memukul kepalanya dengan lampu tidur itu. Selamat. Hanya saja Linda tak tahu apakah Reiga hidup atau mati. Rei, kamu belum mati kan? Linda meletakkan jari di hidung Reiga. Syukur deh. Dia masih bernafas. Linda mencari tali untuk mengikat tangan dan kaki Reiga. Namun, dia tak bisa memindahkan tubuh Reiga ke kamarnya. Semoga besok pagi kamu bisa bangun. Linda sudah begitu lelah dengan pesta orang kaya yang penuh dengan banyak kejutan itu. Suara burung peliharaan Reiga yang ada di taman belakang mansion itu bercicit. Wajah Linda diterpa sinar ultraviolet. Ya ampun, ini sudah pagi. Linda tetap mengecek bajunya apakah masih terpasang dengan baik. Aman. Dia menggaruk kepalanya dan merentangkan tangan. Hanya saja dia merasakan lehernya pegal. Saat ia menoleh ke samping, Reiga tidur terlentang dengan elegan. Tidur saja kamu tampan sekali. Coba saja tidak galak. Linda tersenyum tipis. Kamu beruntung, sebenarnya Jocelyn punya suami kaya dan tampan. Linda membuka ikatan tali di tangan Reiga. Dia jadi ingat tadi malam bibir itu dengan brutal memangsanya. Jangan ingat lagi. Dia itu mabuk. Ia menepuk pipinya sendiri. Linda pergi ke walk-in closet. Ia berdiri di depan cermin. Ia mematung. Lehernya merah karena perbuatan Reiga tadi malam. Dia menutup mulut. Kenapa bisa jadi begini? Reiga terbangun saat mendengar teriakan Linda. Ia memperhatikan langit-langit putih dan aroma teh. Dulu Reiga ingat sekali Jocelyn suka aroma jasmin. Namun, kenapa dia mengubah selera parfumnya menjadi aroma teh? Ia duduk sambil memegang kepalanya. Reiga ingin muntah. Sepintas lalu Linda menangkap suara Reiga. Dia pontang-panting ke arah tempat tidurnya. Manik biru safir itu menatap tajam pada pupil coklat itu. Jangan muntah di kasurku. Linda lekas membantu Reiga yang tubuhnya terasa panas. Kamu pasti masuk angin. Reiga tak punya tenaga untuk ngamuk atau marah. Dia menerima uluran bantuan Linda untuk pergi ke WC. Kamu pasti demam. Linda mengurut tengkung leher Reiga. Reiga memuntahkan isi perutnya hingga wajahnya pucat ke dalam klos. Reiga heran istrinya itu tidak jijik sama sekali. Dulu ia ingat sekali Jocelyn tidak suka hal kotor apalagi orang muntah. Ayo muntahkan semuanya. Linda kembali mengurut belakang Reiga. Reiga di sini seperti anak kecil yang harus diberi pengertian oleh ibunya. Tunggu, kamu sekalian cuci muka. Aku akan menyiapkan bubur dan membeli obat demam untukmu. Linda hendak keluar. Reiga memegang tangannya. Ambil bajuku. Biarkan aku mandi di sini. Reiga benar-benar tidak mampu untuk ke kamarnya. Untuk pertama kalinya mereka berbicara tanpa ada argumen. Linda bergegas ke kamar Reiga untuk mengambil kaos panjang hitam dan celana hitamnya. Reiga yang kondisi tubuhnya lemah tidur di ranjang Linda. Dia tak mampu bergerak karena kepalanya pusing dan seringkali ingin muntah. Rei, aku sedang menyiapkan bubur untukmu. Kamu tunggu sebentar ya. Linda membawa air putih untuk Reiga. Reiga hanya menatap wanita berambut lebat sepinggang itu. Ya Tuhan, pikirnya, apakah dia sudah dipelet oleh Jocelyn? Dia merasa dirasuki pria genit yang menginginkan bibir itu. Rei. Linda melambaikan tangan di depan wajah Reiga. Reiga menepis tangan Linda. Aku muak melihat wajahmu. Ini semua gara-gara kamu. Kan. Sudah mulai kumat lagi sifat suka ngamuknya Reiga.
Linda mencoba untuk sabar. Siapa tahu pria itu akan luluh juga. Tenang saja, aku akan membantumu untuk tidak masuk angin lagi. Linda memperlihatkan koin 1000 perak. For what? Just. Reiga membuang muka. Kenapa harus bahasa Inggris sih? Linda paling dongkol karena orang kaya suka ngomong bahasa penjajahan. Kalau saja dia bisa bilang jiwa janda miskin yang hanya lulusan SMP itu terperangkap dalam tubuh Jaslyn, pasti Reiga akan tertawa. Buka sedikit bajumu. Pinta Linda. Untuk apa? Sambil menunggu bubur matang, kamu bisa kerokan untuk mengeluarkan angin. Ini metode tradisional, kilah Linda. Reiga menyipitkan matanya karena tak pernah melakukan metode kerokan itu. Tidak, lebih baik kamu telepon Austin. Dia dokter keluarga Octopus Group. Cepat telepon sekarang. Coba saja dulu. Linda malah memaksa Reiga untuk duduk. Linda sudah berpengalaman untuk menghadapi anak yang bandel. Dia menganggap Reiga adalah keponakannya yang ada di kampung yang nakalnya di luar nalar. Huek. Bau apa ini? Reiga menutup hidung kala aroma min yang tengik menyengat. Linda memoles minyak angin di belakang tubuh Reiga. Apa yang kamu lakukan? Reiga ingin menepis tangan Linda, tapi dia tak berdaya karena demam. Linda cukup senang dengan demamnya Reiga. Dia menganggap jika itu adalah asap pria berlidah tajam itu. Namun, dia juga tak sampai hati membiarkan Reiga sakit. Au! Reiga menggelinjang karena kerokan pertama di belakangnya terasa perih. Linda mengulum senyum. Ya ampun, kamu benar-benar masuk angin. Ini merah sekali. Arg! Reiga memejamkan mata. Perih bercampur geli yang ia rasakan. Tiba-tiba saja ingatannya tentang tadi malam itu ia muncul. Dia melotot karena bibir Linda ia lahap tanpa jeda. Ia menoleh ke belakang. Linda masih mengerok belakang Reiga. Hahaha. Kali ini rasanya Reiga ingin kencing di celana saja karena kerokannya begitu dalam dan sakit. Mentari gemetar di balik pintu itu. Matanya merah. Sebab, dia mendengar jerit Reiga. Kenapa mereka bisa akur? Bahkan mereka melakukannya pagi-pagi begini. Ruby baru tiba di sana. Mentari tertunduk dan mengelap air matanya. Tari kenapa? Ruby menautkan dua alisnya. Pelan-pelan Jazlyn. Sakit. Pekik Reiga. Retina Ruby membesar. Dia sudah mengerti kenapa Mentari bisa sesedih itu. Kini dia tidak bisa lagi ikut campur urusan rumah tangga anaknya, menurutnya anak menantunya itu sudah baik. Ruby juga tidak mungkin menentang keinginan Reiga untuk menikah dengan Mentari. Mentari, tunggu. Dia juga tak ingin merusak kemesraan dua orang yang ada di dalam kamar itu. Linda yang berpeluh setelah mengerok koin perak itu ke badan Reiga. Enak kan? Reiga merasakan tubuhnya yang jadi lebih rileks. Namun, dia tidak suka dengan bau tengik minyak angin. Singkirkan bau ini. Linda manyun karena dia diperlakukan seperti pembantu saja. Justru minyak angin itu untuk membuat tubuhmu hangat. Rasa ingin muntah Reiga juga sudah menghilang. Namun, ingatan tentang ciuman tadi malam itu tidak bisa hilang. Lama ia menatap Linda. Linda memperhatikan dirinya. Dia merapikan dress motif bunga itu. Apa yang salah? Apa kamu mengambil keuntungan dariku tadi malam? Reiga menarik Linda untuk berada di dekatnya. Tubuh Linda lantas jatuh ke pelukan Reiga. Hatinya lemah saat menatap pesona manik biru safir itu. Keuntungan. Justru aku yang sangat dirugikan. Linda menggigit tangan Reiga. Arg. Sit. Dia melepaskan Linda. Linda berdiri di pinggir tempat tidur itu. Aku akan mengambil bubur dan obat untukmu. Linda rasanya tak sanggup menatap retina Reiga.
Mengingat kejadian tadi malam itu sungguh menggelikan. Tak tahu kenapa Reiga bisa tersenyum setelah sekian purnama berumah tangga dengan Jocelyn. Ada sebuah dorongan untuk meraskan sensasi bibir Linda lagi. Jangan gila, Rei. Reiga tak tahu kenapa dia merasa nyaman untuk berbaring di kasur milik Linda. Mentari terisak di bahu Ruby. Apa Reiga tidak mencintaiku lagi tante? Dia sengaja untuk menarik perhatian Ruby. Tapi kenapa Reiga mengajakku menikah? Sabar, sayang. Mungkin saja Reiga ingin kehidupan yang seimbang. Padahal Ruby juga tak ingin Reiga menyakiti dua orang wanita itu. Keduanya ada di ruang makan. Linda lewat ke sana. Mama. Linda tak sudi menyapa mentari si munafik itu. Sejak kapan Mama ada di sini? Mentari makin panas saat netranya membidik bekas cupang di leher Linda. Ia rasanya ingin mencincang kakak tirinya itu. Sungguh Mentari ingin meraung detik itu juga. Apa kamu baru selesai dengan Reiga? Ruby agak kikuk mengatakan soal itu. Kamu sepertinya bahagia sekali. Iya, aku sedang belajar cara melayani suami dengan baik. Linda semakin mengejek Mentari. Aku ke dapur dulu ya Ma, aku mau mengambil bubur untuk Rei. Linda berlenggak-lenggok berjalan. Dia semakin memanasi Mentari. Kak, biarkan aku saja yang membawa bubur itu. Tidak usah, kamu itu tamu di sini. Jadi, aku tidak ingin merepotkanmu. Linda segera melarikan tangan Mentari. Awas saja setelah aku menikah dengan Reiga, aku akan membuatmu jadi babu di mansion ini. Gumam Mentari dalam hati. Sudahlah Tari, kita tunggu saja dulu di sini. Biarkan Jocelyn merawat Reiga. Ruby juga sudah mulai percaya dengan Linda. Mentari juga merasakan perubahan yang sangat besar dalam diri Jocelyn. Kenapa Jocelyn jadi berani melawan? Menatap matanya saja seperti sedang mengajak perang. Linda masuk ke kamar. Reiga, aku sudah membawa bubur untukmu. Tenang saja, aku akan membantumu makan. Reiga yang wajahnya pucat itu membuka kelopaknya. Hidung bangirnya mengendus aroma kuah kaldu ayam jahe. Buka mulutmu. Linda menyuapi Reiga bubur itu. Reiga tak berkedip pandangannya dari Linda. Dia baru sadar telah membentuk tanda merah di leher Linda. Oh tidak, mabuk itu telah menjatuhkan harga dirinya di depan sang istri. Kenapa dia bisa jadi sejinak itu sekarang? Ia juga tak mengerti dengan dirinya. Uhuk. Reiga sesak nafas. Minum dulu, Rei. Linda membantu Reiga minum. Tiba-tiba saja Reiga merasakan perutnya perih. Arg. Nafasnya jadi sesak. Rei. Reiga, kamu kenapa? Linda gemetar dan dia menyaksikan CEO itu kejang-kejang. Tahu-tahu Reiga mengeluarkan busa dari mulutnya. Reiga. Tentu Reiga dibawa ke rumah sakit. Sebab, tidak ada yang tahu kenapa Reiga bisa jadi kejang dan pingsan. Semua orang kasak-kusuk karena Reiga pucat pasi. Dia mengeluarkan busa dari mulutnya. Kini Reiga sedang berada di dalam ruang pemeriksaan. Kenapa Kak Reiga bisa seperti itu Kak Jocelyn? Mentari menghampiri Linda. Linda mencium bau busuk dari perlakuan Mentari. Dia tahu jika Mentari menangis palsu. Kamu menyalahkanku. Linda menyerang balik. Apa mungkin seorang istri yang mencintainya bisa melukai suaminya sendiri? Sudahlah. Ruby coba melerai. Ruby jadi tidak bisa membayangkan jika Mentari bermadu dengan Jocelyn. Mungkin saja akan terjadi perang setiap hari di mansion itu. Linda mengepalkan tangan. Dia sengaja menabrak bahu Mentari yang sukanya mencari muka di depan Ruby lalu pergi. Langkah Linda berhenti. Kalila. Lututnya gemetar karena sang anak dengan tubuh biru-biru dibawa dengan berangkar dorong.
Linda mengepalkan tangan. Dia menguatkan hati karena naluri seorang ibu akan terguncang. Dia bertanya-tanya kenapa Kalila bisa luka dan biru-biru tubuhnya. Audi, lihat anakku. Arman tampak gusar pada istrinya itu. Kalila saja yang nakal. Dia sudah merebut mainan Sania. Audi menepis tangan Arman. Linda mendengar pembicaraan itu. Dia tidak akan memaafkan mantan suaminya yang sudah menjadikan dirinya janda miskin. Aku harus membersihkan nama Linda. Tunggu saja kalian keluarga Tuan Bimo dan kamu Mas Arman, gumam Linda dalam hati. Linda ingat sekali saat masih berada di tubuh lama. Dia diselingkuhi oleh Arman dengan kejam. Kamu bahkan menjual organ tubuhku setelah aku mati. Rasanya sakit hati Linda saat matanya bertemu pandang dengan Arman. Orang tak punya hati itu memang harus dijatuhkan sampai mereka menyadari kesalahannya. Linda mengepalkan tangan. Linda tidak diam begitu saja. Dia diam menelepon Wulan untuk ke rumah sakit. Ia memantau ruangan Kalila dari jauh. Ibu harus ketemu sama kamu, nak. Linda sudah benar-benar geram. Ibu akan merebut kamu kembali. Kamu tidak layak hidup dengan mereka. Tujuan Linda semakin besar. Dia menggunakan tubuh Jaslin itu untuk berpura-pura jadi perawat. Tentu dia membayar orang yang mau meminjamkannya atribut itu. Nak, Mama ada di sampingmu sekarang. Rasanya Linda ingin membawa pergi Kalila kabur, tapi dia sadar itu akan menjadikan masalah lebih besar. Arman dan Audi hanya bisa berada di depan ruangan. Apa kami sudah boleh masuk, Sus? Tanya Arman. Linda yang menggunakan masker itu memegang meja dorong. Untuk saat ini anak Anda belum bisa dijenguk. Linda rasa aktingnya sudah sangat natural. Dia mengunci pintu ruangan itu. Kakinya jadi lemah memandang sang putri yang penuh luka cambuk. Nak, bersabarlah. Ibu akan menyelamatkan kamu. Linda meneteskan cairan bening di wajah Kalila. Tubuh Kalila memar, luka, dan penuh dengan koreng. Kalila diabaikan begitu sadis. Kenapa mereka tega sama kamu, nak? Linda detik itu juga memeluk anaknya. Untungnya ruangan itu tidak ada pasien lainnya. Audi sengaja menyewa kamar VIP supaya tidak ada yang curiga dengan luka yang dialami Kalila. Ibu tidak akan membiarkan masa depanmu hancur karena mereka. Kamu harus hidup bahagia. Hanya saja Linda masih belum menemukan cara untuk menyelamatkan Kalila. Saat ini Linda juga punya masalah besar di tubuh Jaslin. Ya Tuhan, pikirnya. Dia harus bisa bangkit dari semua itu. Linda memeluk anaknya. Nak, walaupun kamu tidak tahu ibu sangat menyayangimu, ibu akan tetap hidup agar ibu bisa melihat kamu tumbuh besar. Air mata itu bercucuran. Linda membersihkan tubuh Kalila yang bau matahari. Sungguh keterlaluan ibu tiri Kalila itu. Kamu sangat kurus sekali, nak. Linda sudah tidak bisa lagi membiarkan Kalila untuk tinggal dengan Arman. Jika dibiarkan sebulan saja lagi, mungkin Kalila bisa mati mengenaskan. Aku harus mencari cara supaya mereka menghentikan penyiksaan ini. Ya, aku harus masuk ke kehidupan mereka. Linda akan mencari informasi soal Audi dan Arman. Dulu Linda hanya tahu jika Audi itu anak orang kaya. Namun, Audi yang sombong itu mana mau berbicara dengan janda miskin seperti Linda dulu. Mata Linda masih bengkak dan isaknya belum surut saat dia masuk ke dalam ruangan Reiga. Ibu mertua Jaslin itu menyuruhnya datang. Ada apa? Suara Linda serak dan isak yang puas ia tahan. Tatapan semua orang tampak dingin padanya. Reiga juga sudah sadar. Indera penglihatan Reiga juga menyorot Linda tajam. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Linda memperhatikan Jessica, Mentari,
Ruby, dan Reiga menatap sinis ke arahnya. Austin yang duduk di depan Reiga. Dia tahu wanita berparas bak dewi itu bisa dikeroyok para singa betina di dalam ruangan itu. Kak Austin, apa benar tunanganku keracunan? Mentari mempertegasnya lagi. Linda tak menyangka dia akan diadili di depan semua orang lagi. Namun, dia menangkap wajah penuh kemenangan dari Mentari. Apakah Mentari yang sudah menambahkan racun di dalam bubur Reiga? Ya, Linda yakin wanita itu yang telah melakukannya. Kamu menuduhku memberi racun di bubur Reiga. Kita cek saja CCTV. Linda sungguh gregetan memandang gadis berambut pendek sebahu itu. CCTV di dapur mati dari tadi malam, Kak. Jangan berbohong. Kakak yang memasak bubur itu. Jadi, kami tentu mencurigai kakak, jelas Mentari dengan suara lembutnya. Tapi aku percaya kok Kak Jas pasti tidak akan sengaja memasukkan racun, Kak Jas kan tidak bisa masak. Reiga masih berusaha menetralisir emosinya. Dia tahu betul rasa masakan istrinya yang enak. Bahkan dia yang tak suka jengkol dan petai saja bisa suka. Mama percaya omongan Mentari. Linda paling takut kalau Ruby balik membencinya lagi. Sungguh posisi Linda saat ini ditusuk belati sana-sini. Namun, demi Kalila dia akan bertahan dan melawan. Sudahlah, jangan diperdebatkan lagi. Austin mencoba menyelamatkan Linda. Reiga bisa selamat. Racun itu juga tidak terlalu kuat dosisnya. Aku harus meneliti lagi makanan Reiga, mungkin saja Reiga alergi dari salah satu bahan makanan itu. Tidak mungkin Kak Austin. Mentari tak akan membiarkan kakak tirinya lolos dari kebencian orang-orang. Kak Jaslyn yang memasak bubur itu. Maaf Kak, aku harus mengungkit masa lalu, kakak juga pernah menusuk perutku dengan pisau. Itu alasannya aku menaruh curiga. Semua orang di ruangan itu juga berpikir hal yang sama. Ruby merasa menantunya itu sudah berubah. Namun, dengan kejadian Reiga diracun ia jadi ambigu pada ketulusan Linda. Tante lihat sendiri kan kalau Kak Jaslyn yang memasak bubur itu. Aku bukannya ingin menuduh Kak Jas, tapi aku ingin Kak Jas benar-benar berubah, lirih Mentari dengan tangisan palsunya itu. Aku sayang Rei dan Kak Jas. Dasar wanita ular, kadal buntung, anjing gila. Umpat Linda dalam hati. Dia memang suka mengumpat di tubuh yang lama. Kalian semua pergi dari ruangan ini. Sabda Reiga. Biarkan aku yang memberi pelajaran kepadanya. Linda mendelik. Kenapa CEO keparat itu percaya begitu saja ucapan Mentari? Itu terkesannya Linda yang bersalah. Mentari menaikkan satu sudut bibir ke atas. Usahanya membuahkan hasil. Jessica mengajak Ruby keluar. Ayo Jeng, Jaslyn memang harus diberi pelajaran. Mentari menyeka air mata karena itu sudah tidak diperlukan lagi. Rei, jangan sakiti istrimu. Dia tidak bersalah. Percayalah pada analisisku tadi. Aku akan menyerahkan laporan kesehatanmu nanti. Austin coba membujuk. Mata Reiga setajam elang pada Austin. Pergi atau kamu mau aku pecat dan kamu tidak akan bisa bekerja di rumah sakit manapun. Austin menatap penuh penyesalan pada Linda. Dia tidak dapat menyelamatkan orang yang ia cintai secara diam-diam. Maafkan aku Jas. Austin berat langkahnya untuk meninggalkan Linda. Datanglah padaku kalau Rei melepaskanmu, bisik Austin. Linda hancur lebur perasaannya. Bebannya menumpuk bertonton di pundak. Tunggu dulu. Wulan datang mencegat Ruby dan Jessica keluar dari ruangan itu. Semua orang jadi mematung. Mereka semua tetap berada di ruangan itu. Wulan menghampiri Linda. Nona ini adalah bukti rekaman yang Anda minta. Linda tersenyum.
Aku akan menyerahkan bukti rekaman ini pada polisi karena Mentari yang sudah memberi racun di bubur itu.